warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Didila Aprilia dari Prodi D3 Kebidanan. Di sini saya akan membawakan materi dengan judul Masalah Konsep Dasar Kependudukan. Definisi penduduk dan kependudukan. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Sedangkan kependudukan adalah hal yang ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat. Kependudukan adalah hal ihwal, penduduk yang berkaitan dengan jumlah, struktur, umur, jenis, kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, persebaran, mobilitas, dan kualitas, serta pertahanannya yang menyangkut ketakwaan, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Pakar kependudukan memberikan definisi kependudukan, antara lain, kependudukan mempelajari variabel-variabel demografi, juga memperhatikan hubungan asosiasi antara perubahan penduduk dengan berbagai variabel sosial, ekonomi, politik, biologi, genetika, geografi, lingkungan, dan lain sebagainya. Definisi yang hampir sama disampaikan oleh Shidler dan Spiegel pada tahun 1971. Kependudukan merupakan demografi dalam arti luas, sedangkan dalam arti sempit, demografi disebut formal demografi yang hanya mempelajari secara statistik dan matematik tentang jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk serta perubahannya sebagai akibat dari kelahiran, kematian, perkawinan, dan migrasi serta mobilitas sosial. Lalu, apa itu dinamika kependudukan? Dinamika kependudukan merupakan perubahan dan pertumbuhan jumlah penduduk dari waktu ke waktu yang disebabkan oleh berbagai hal. Jumlah penduduk pada suatu negara selalu mengalami perubahan. Perubahan-perubahan ini yang menyebabkan adanya kepadatan penduduk atau kekurangan penduduk. Pertumbuhan penduduk di berbagai negara pun berbeda. Faktor-faktor demografi yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Yang pertama yaitu ada kelahiran. Kelahiran, natalis. Kelahiran terbagi menjadi dua, yaitu pronatalitas dan antinatalitas. Faktor-faktor yang mendukung kelahiran yang pertama ada pernikahan usia muda. Adanya pernikahan usia muda tentu membuka kesempatan memiliki anak juga lebih lama karena rentang usia dari muda sampai tidak produktifnya panjang sehingga dapat meningkatkan angka kelahiran. Yang kedua yaitu mitos yang beredar di masyarakat. Misalnya, banyak anak banyak rezeki. Adanya mitos seperti itu dapat meningkatkan kelahiran anak. Yang ketiga, ada kebutuhan tenaga kerja. Dengan adanya anak, maka kemungkinan anak tersebut bisa meningkatkan perekonomian keluarga setelah dewasa dan bekerja. Yang keempat, keinginan memperoleh anak dengan jenis kelamin tertentu. Ketika ada pasangan suami istri yang hanya memiliki anak laki-laki, kemudian ingin adanya anak perempuan, maka mereka akan merencanakan untuk memiliki anak lagi. Itulah yang membuat tingkat kelahiran meningkat. Adapun faktor-faktor yang menghambat kelahiran disebut antinatalitas. Yang pertama, ada program KB Keluarga Berencana. Program ini milik pemerintah dengan tujuan untuk membatasi jumlah anak yang dimiliki dalam satu keluarga. Tentu saja hal ini juga menghambat tingkat kelahiran. Yang kedua ada pembatasan usia pernikahan. Kebalikan dari pernikahan usia dini, pembatasan usia pernikahan tentu bisa menghambat tingkat kelahiran. Hal ini karena rentang waktu yang diperlukan untuk merencanakan kehamilan terbatas. Yang ketiga ada asumsi anak beban keluarga. Dengan memiliki asumsi seperti ini, seperti dengan memiliki anak tentu akan memiliki beban atau tanggung jawab untuk pendidikan di masa depannya. Yang keempat ada pembatasan tunjangan anak dari tempat kerja orang tua. Ada beberapa perusahaan atau tempat kerja yang membatasi tunjangan untuk anak. Misalnya, untuk 2 anak saja. Hal itu akan mempengaruhi perencanaan untuk memiliki anak lagi, sehingga akan menghambat tingkat kelahiran. Faktor selanjutnya dari dinamika kependudukan adalah kematian atau mortalitas. Sama halnya dengan natalitas. Mortalitas juga ada promortalitas dan antimortalitas. Yang pertama, itu ada faktor-faktor yang mendukung
kematian. Ada sarana kesehatan yang kurang memadai, tentu saja hal ini akan meningkatkan kematian. Kemudian rendahnya kesadaran akan pentingnya kesehatan. Dengan masih banyaknya penduduk yang kurang menyadari akan pentingnya kesehatan, maka tidak akan memperhatikan kesehatan seperti memakan makanan yang tidak bergizi atau lingkungan yang kotor. Hal itu dapat mendatangkan berbagai penyakit dan meningkatkan kematian. Kemudian ada bencana alam. Terjadinya bencana alam hingga menyebabkan korban tentu akan meningkatkan kematian. Kemudian ada peperangan. Peperangan jelas memakan banyak korban. Nah, kemudian ada faktor-faktor yang menghambat kematian. Yang pertama ada fasilitas kesehatan yang memadai. Lengkapnya fasilitas kesehatan yang didukung dengan teknologi modern akan memudahkan proses penyembuhan penduduk yang sakit dan membantu pemeriksaan kesehatan. Kemudian ada lingkungan yang bersih dan teratur. Hal ini akan membuat lingkungan sehat karena jauh dari bibit penyakit seperti nyamuk, penyebab demam berdarah, dan virus. Kemudian ada tingginya tingkat kesadaran akan pentingnya kesehatan. Semakin banyak penduduk yang sadar pentingnya kesehatan, maka akan membuat kehidupannya lebih teratur seperti rajin berolahraga dan memakan makanan yang bergizi. Faktor selanjutnya adalah migrasi atau perpindahan, yakni suatu perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain. Migrasi dibagi menjadi beberapa macam, yakni yang pertama ada emigrasi, ialah suatu perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain. Yang kedua ada imigrasi, ialah masuknya penduduk ke dalam suatu daerah tertentu. Yang ketiga ada urbanisasi, ialah suatu perpindahan penduduk dari desa ke kota. Yang keempat ada transmigrasi, ialah suatu perpindahan penduduk antar pulau dalam suatu negara. Yang kelima ada remigrasi, ialah kembalinya suatu penduduk ke negara asal sesudah beberapa lama berada di negara orang lain. Untuk selanjutnya ada masalah kependudukan di Indonesia. Masalah kependudukan yang bersifat kuantitatif. Yang pertama yaitu ada jumlah penduduk yang besar. Penduduk suatu negara menjadi faktor terpenting dalam melaksanakan pembangunan. Dengan memiliki jumlah penduduk lebih dari 273 juta jiwa, Indonesia mengalami berbagai permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah mengalami kesulitan dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup rakyatnya. Kemudian terbatasnya kesediaan lapangan kerja, sarana dan prasarana kesehatan, serta fasilitas sosial lainnya. Yang kedua ada pertumbuhan penduduk cepat. Jika pertumbuhan penduduk yang cepat tidak diimbangi dengan daya dukung lingkungan yang seimbang, berbagai permasalahan akan muncul, baik masalah lingkungan hidup, ekonomi, dan sosial. Kemudian yang ketiga ada persebaran penduduk tidak merata. Masalah kependudukan di Indonesia adalah persebaran penduduk yang tidak merata. Akibat dari tidak meratanya penduduk, luas lahan pertanian di Pulau Jawa semakin sempit karena dijadikan lahan pemukiman dan industri. Kemudian ada masalah kependudukan yang bersifat kualitatif. Yang pertama ada tingkat kesehatan. Tingkat kesehatan di Indonesia masih belum merata dan tergolong rendah. Hal ini disebabkan karena kualitas kesehatan penduduk tidak terlepas dari pendapatan penduduk di suatu daerah. Semakin tinggi pendapatan penduduk, maka kemampuan untuk membeli pelayanan kesehatan juga semakin tinggi. Tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan diharapkan berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan. Namun, sayangnya masih banyak penduduk Indonesia yang kesulitan mendapat akses pendidikan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia, yaitu yang pertama, pendapatan per kapita penduduk yang rendah. Yang kedua, ada ketidakseimbangan jumlah murid dengan sarana pendidikan yang ada. Yang ketiga, rendahnya kesadaran penduduk terhadap pentingnya pendidikan. Yang keempat, tingkat pendapatan. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan pada 2020 mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 mengalami peningkatan. Selain itu, pendapatan per kapita yang masih rendah menyebabkan masyarakat tidak mampu memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya, sehingga sulit mencapai kesejahteraan.
Upaya mengatasi masalah kependudukan. Untuk mengurangi masalah kependudukan yang terjadi di Indonesia, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu ada pengurangan pertumbuhan penduduk. Salah satu yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah memberlakukan program keluarga berencana. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan pemerataan pembangunan, menciptakan lapangan kerja di daerah-daerah yang jarang penduduk, melakukan program transmigrasi, melakukan program perbaikan gizi, salah satunya melalui Posyandu, melengkapi sarana dan prasarana kesehatan, salah satunya adalah dengan membangun puskesmas dan rumah sakit, penyediaan air bersih, menambah jumlah sekolah dari tingkat SD sampai perguruan tinggi, menambah jumlah tenaga kependidikan di semua jenjang pendidikan, melaksanakan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, memberikan beasiswa, menyediakan kelengkapan fasilitas pendidikan seperti perpustakaan, laboratorium, dan alat keterampilan lainnya, menciptakan kurikulum pendidikan yang sesuai, meningkatkan kualitas tenaga pengajar, meningkatkan pengolahan dan pengelolaan sumber daya alam, meningkatkan kemampuan bidang teknologi, mengoptimalkan peranan BUMN dalam kegiatan perekonomian. Apa itu persebaran penduduk? Persebaran penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Apakah penduduk tersebar merata atau tidak? Persebaran penduduk dapat diketahui dari kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk adalah suatu ukuran yang menunjukkan berapa banyak jiwa atau penduduk yang tinggal dalam suatu kilometer persegi wilayah. Berdasarkan hasil sensus 2010, Badan Pusat Statistik BPS dalam pertumbuhan dan persebaran penduduk Indonesia 2011, 57,5% penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa. Kondisi ini sudah terjadi sejak lama, meski pemerintah selalu melakukan upaya penyebaran penduduk ke luar Jawa dan Bali melalui program transmigrasi sejak zaman pemerintahan Belanda hingga Indonesia merdeka. Pada 2010, provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia adalah Provinsi Jawa Barat dengan jumlah penduduk 18,1% dari seluruh penduduk Indonesia. Provinsi dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Provinsi Papua Barat dengan jumlah penduduk 760.000 jiwa atau 0,3% dari seluruh penduduk Indonesia. Jumlah penduduk 760.000 jiwa atau 0,3% dari seluruh penduduk jiwa Indonesia. Pada 2010, kepadatan penduduk Indonesia adalah sebesar 124 jiwa per kilometer persegi. Tingkat kepadatan penduduk sangat bervariasi antar provinsi di Indonesia. Provinsi dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi adalah DKI Jakarta, mencapai 14.469 jiwa per kilometer persegi. Provinsi dengan tingkat kepadatan